Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Nah, memang tidak diundang pertemuan koalisi tadi malam. Ini Nasdemnya makin terkubur, makin tidak terlihat, makin tidak terberitakan ini. Sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal main. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Cocok. Nah, Pak Jokowi saya kira berkepentingan untuk pergerakannya ini tetap terkendali. Pertemuan Presiden dengan 7 ketua umum parpol pendukung pemerintah makin menegaskan perpisahan pada Nasdem. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Bebas berkoalisi dan tetap diundang pertemuan, namun Nasdem tidak dilibatkan. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Nasdem dan PKS dalam mengusung Pak Anies hanya operator lapangan saja. Surya Paloh ditendang Jokowi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berencana menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei malam ini. Namun dari 7 partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak diundang. Panas dingin Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo dimulai sejak Maret 2022 lalu. Kala itu, Presiden Jokowi tidak menggubris penawaran dari Ketua Umum Partai Nasdem itu mengenai misi politik pada pemilu 2024, khususnya urusan pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak menerima undangan dari Presiden Joko Widodo terkait acara halal bihalal di Istana Negara Selasa 2 Mei malam. Pernyataan ini disampaikan oleh politikus Partai Nasdem Charles Moihansyah merespon terkait kabar pertemuan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh sampai siang ini tidak mendapatkan undangan untuk acara nanti malam. Yang kedua, yang jelas kalau kami diundang, biasanya kami dengan baik akan hadir. Tapi kalau kami juga tidak diundang, kami menghormati atas ketidakundangannya tersebut, kata Charles dikonfirmasi Selasa 2 Mei. Ia mengamini Surya Paloh tidak diundang oleh Kepala Negara dalam acara silaturahmi di Istana Negara malam ini. Ia tidak diundang Presiden Jokowi, ungkap Charles. Kita tahu beberapa bulan belakangan muncul wacana reshuffle kabinet semenjak Anies Baswedan dideklarasikan Partai Nasdem. Lalu apakah ketidakhadiran Surya Paloh hadir pada halal bihalal bersama Presiden Jokowi ini menguatkan isu tersebut? Seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Bisa dipastikan tidak dilibatkannya Nasdem karena mengusung Pak Anies. Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Ketoknya ngono ini, ya karena mencalonkan Pak Anies ini. Nah, kita harus menangkap ini. Harus pahami mengapa parpol pendukung pemerintah. Sudah banyak yang tahu, Pak Anies merupakan representasi kelompok serta parpol yang lebih banyak anti pemerintah. Saya hanya bilang cocok gitu. Saya juga cocok. Jadi Pak Jokowi nanti arahnya kemana, yang kami akan buat beliau. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengakui bahwa salah satu parpol yang tidak diundang adalah partainya. Belum ada undangan sejauh ini, ujarnya. Saat ditanya di mana keberadaan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat ini, Willy mengungkapkan bahwa Surya Paloh tengah berada di luar negeri. Namun ia enggan mengungkapkan di mana lokasi Surya Paloh berada dan dalam agenda apa Surya Paloh berpergian ke sana. Jadi Pak SP memang masih di LN, katanya.
Seperti diketahui, Surya Paloh membawa Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Posisi politik itu membuat relasi Paloh dan Nasdem dengan Jokowi dikabarkan merenggang. Adapun Surya Paloh terakhir terlihat di publik saat partainya menggelar acara buka puasa bersama mitra koalisinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan bakal capres yang diusung KPP Anies Baswedan Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu 25 Maret 2023. Begitu pula saat momentum lebaran yang digunakan elit partai untuk saling berkunjung sekaligus membicarakan soal Pilpres 2024, ia tak terlihat. Hal ini mengingatkan tentang video viral soal bahasa tubuh Presiden Jokowi yang terang-terangan menghindari Surya Paloh, bahasa tubuh Presiden Joko Widodo yang tidak pernah bisa bohong terhadap pengkhianatan Surya Paloh. Saat itu Ketua Nasdem menunggu giliran salaman dengan Presiden Joko Widodo. Mau sok dekat, sok akrab, orang ini menggenggam erat tangan Presiden Joko Widodo dan memegang-megang pundaknya sambil mau memeluk-meluk. Tapi Presiden Joko Widodo yang tidak terlalu gemuk itu berdiri kokoh, tidak bergerak dan hanya menyodorkan tangannya tanpa memeluk balik. Ini adalah bahasa tubuh yang kita bisa lihat bersama-sama menghancurkan harga diri Surya Paloh yang sok-sokan mau akrab dengan Presiden Joko Widodo. Tapi tidak dianggap lagi karena sudah dianggap pengkhianat mungkin. Tendangan tanpa bayangan ini telah menghancurkan elektabilitas Nasdem dan popularitasnya si Surya Paloh karena sekali lagi mereka berkhianat. Mendukung Anies Baswedan sebagai capres adalah salah satu gerakan mencelakai negara Indonesia dan siap mencederai bangsa ini dengan politik suku, agama, ras, dan antar golongan yang dikerjakan dengan terstruktur sistematis dan masif. Tidak diundangnya Surya Paloh ini menjadi pukulan telak bagi Nasdem yang telah mengkhianati kepercayaan Presiden Joko Widodo. Tapi yang pasti, sudah berkhianat adalah Nasdem yang membuat Presiden Joko Widodo harus menunjukkan di depan Surya Paloh. Ketidaksetujuan dari Presiden Joko Widodo terlihat jelas dan ketidaksukaannya sangat amat nyata. Inilah polarisasi politik yang terbentuk karena Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo itu pecatur ulang yang tidak bisa sembarangan diajak main dan juga diajak bercanda, apalagi kalau ngomongin hari depan bangsa dan negara.